Halo semua, balik lagi bareng gue Verave. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 22 ya dari kelanjutan Battle Through Devon ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang bertemu dengan Xiao Yueli dan juga Sun Er. Mereka saat ini sudah merampok orang-orang yang mengejar Xiayan. Dan saat ini Xiayan telah mempunyai 10 miliar sumber gas dewa yang telah Xiayan dapatkan dari orang-orang itu. Dan sekarang total sumber gas dewa milik Xiayan telah melebihi 20 miliar. Kemudian Xiayan pun menatap Sun Er kembali. Dan Xiayan lalu memeluk Sun Er lagi. "Apakah kamu menderita selama ini?" tanya dari Xiayan. "Yang membuatku sangat menderita adalah jauh darimu," jawab dari Sun Er. Dalam pertempuran Hongmen Star, Xiayan benar-benar tewas jika permaisuri tidak menyelamatkan hidupnya tepat pada waktunya. Xiayan pasti tidak akan bisa untuk bertemu Sun Er saat ini. Setelah mendengar berita ini, Sun Er pun terus menangis. Dan kemudian Sun Er bertekad untuk berlatih dengan sangat keras agar bisa mendampingi Xiayan selamanya. Dan selalu menemani Xiayan kemanapun. Dia bertekad untuk menjadi cukup kuat agar bisa membantu suaminya. Sebenarnya Xiao Yueli merasa tertekan dengan niat ibunya ini. Tetapi obsesi Sun Er ini benar-benar tidak terbendung. Karena Xiao Yueli masih belum mengerti apa itu cinta. Tetapi dia bisa melihat ketulusan di mata ibunya. Demi cinta, Sun Er benar-benar bisa melakukan segalanya. Inilah the power of love yang sesungguhnya. "Kakak Xiayan, kamu telah sampai ke titik ini. Bisakah kamu berhenti dan menemaniku saja?" ucap dari Sun Er. Kata-kata Sun Er ini benar-benar sangat menyentuh Xiayan. Dan Xiayan juga sedikit bergetaran. Dia tidak mampu memahami perasaan Sun Er. Dan Xiayan pun memegang wajah cantik Sun Er dengan sangat lembut. Kemudian mencium Sun Er dengan penuh kasih sayang. Ciuman ini adalah bentuk cinta abadi Xiayan kepada Sun Er. Dia mengerti bahwa Sun Er berkata seperti itu agar dia bisa bersama Xiayan selamanya. "Kamu bisa ikut denganku dan aku akan menjagamu," ucap dari Sun Er. "Benarkah?" "Ayah Raja Tianzang berkata kepadaku bahwa aku dan ibu tidak boleh mengikuti ayah. Karena itu akan sangat berbahaya," ucap dari Xiao Yueli. Mata Xiayan pun lalu bergetar ketika dia mendengar kata-kata itu atau alias berkunang-kunang. Tetapi dia mengerti bahwa Raja Tianzang memang benar. Meskipun dia telah menerobos fighting god bintang 6, Xiayan akan tetap memiliki dua musuh yang sangat sulit untuk dihadapi di masa depan. Dengan kekuatannya saat ini, kemudian klon dewa asli pun belum juga ditemukan. Sedangkan klon leluhur iblis immortal memiliki keterbatasan. Berbeda dengan klon dewa asli yang sesungguhnya. Xiayan pasti akan sangat kesulitan untuk menghadapi musuh-musuhnya yang kuat. Terlebih lagi dengan adanya istana surgawi yang juga ikut memburu Xiayan kali ini. Bagaimana cara Xiayan bisa melindungi Sun Er secara menyeluruh? Setelah berpikir dengan sangat hati-hati, Xiayan mengerti bahwa dia sekarang pada dasarnya belum memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menjaga Sun Er tetap di sisinya atau mendampingi perjalanannya. "Aku tidak takut. Kakak Xiayan, aku tidak ingin berpisah lagi denganmu," ucap dari Sun Er. Dia lalu meringkuk erat di dalam pelukan Xiayan. Karena Sun Er mengerti bahwa jika dia berpisah dari Xiayan lagi, maka Sun Er akan sangat sulit untuk bertemu dengan Xiayan lagi. Sun Er benar-benar merasa apalah di hatinya. Mungkin perasaan itu sudah tidak terbendung lagi. Karena dia merasa sangat kesepian tanpa Xiayan selama ini. Xiayan dengan lembut membelai rambut Sun Er. "Perasaannya benar-benar sangat rumit saat ini. Aku juga ingin berhenti melakukan perjalanan ini. Tetapi aku tidak punya pilihan lain," ucap dari Xiayan.
Sun-er bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang Xiaoyan kejar selama ini. Dan dia tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Sun-er hanya ingin terus di sisi Xiaoyan saja. Itulah alasan Sun-er satu-satunya. Aku tahu, ikut bersamamu akan sangat berbahaya. Tetapi aku tidak takut sama sekali. Aku pasti akan berlatih dengan sangat keras dan tidak akan merepotkanmu, ucap dari Sun-er. Kamu tidak pernah merepotkanku. Dan bakatmu juga sangat luar biasa. Kamu pasti bisa menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Xiaoyan. Aku benar-benar minta maaf sekarang. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Jadi aku tidak bisa mengendalikan emosiku saat ini, ucap dari Sun-er sambil menyeka air matanya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 kristal sumber gas warna-warni yang diperolehnya sebelumnya. Lalu dia menyerahkannya kepada Sun-er. 2 kristal gas ini bisa sangat membantu kultivasimu. Setelah menyerapnya, kamu mungkin bisa langsung meningkatkan fondasi sumber gasmu, ucap dari Xiaoyan. Tidak usah, aku memilikinya, ucap dari Sun-er. Setelah berbicara seperti itu, ada beberapa kristal sumber gas yang muncul di tangan Sun-er. Hah? Kristal sumber gasmu bahkan lebih banyak daripada punyaku, ucap dari Xiaoyan ketika melihat itu. Setelah memasuki tempat ini, Yueli membunuh beberapa binatang buas kuno. Apakah kakak Xiaoyan membutuhkan ini? Aku bisa memberikan semuanya kepadamu. Dengan kekuatanku saat ini, kristal gas ini benar-benar terlalu kuat untuk aku serap, ucap dari Sun-er. Ya iyalah, habis sama anaknya. Kalau mungkin dia bertemu atau binatang buas di tempat ini ngumpul sekalipun, habis pasti sama Xiao Yueli. Xiaoyan lalu menerima kristal sumber gas itu dengan gembira. Saat melihat Xiaoyan begitu gembira, Sun-er langsung tersapu. Adegan ini membuat Xiao Yueli menepuk dahinya terus-menerus. Sudah aku bilang, ada anak kecil di sini. Hei orang tua, berhentilah bertindak konyol. Apakah kalian tidak ingat? Aku ini ada di depan kalian, ucap dari Xiao Yueli. Kemudian, Xiaoyan buru-buru memberikan lagi kristal sumber gas itu kepada Sun-er. Tidak, kamu bisa menyerapnya sendiri. Lagi pula ini kan pemberian dari Yueli untukmu, ucap dari Xiaoyan. Ketika Sun-er menoleh, dia melihat Wuzhen, Lazy dan juga Jiansu. Oh ya, apa kabar mereka bertiga? Kemudian mereka bertiga tersenyum saat melihat Sun-er. Perkenalkan, mereka semua adalah rekanku. Dia bernama Lazy, seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi tentang petir, ucap dari Xiaoyan. Lazy lalu memandang ke arah Sun-er dan segera mengulurkan tangannya, dan mereka pun langsung berjabat tangan dengan sangat tulus satu sama lainnya. Meskipun Lazy tersenyum, ketika Xiaoyan mengucapkan kata rekan, dia sedikit merasa kecewa di dalam hatinya. Rekan, jadi aku selama ini hanya dianggap rekan saja sama dia. Gumam dari Lazy di dalam hatinya. Meskipun begitu, Lazy mencoba untuk tetap tersenyum. Ini adalah Jiansu. Kemampuan pedangnya sangatlah kuat, ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Jiansu yang ada di sampingnya. Ternyata Tuan Xiaoyan ini memiliki istri yang begitu cantik, ucap dari Jiansu sambil mengulurkan tangannya dan juga tersenyum. Melihat itu, Sun-er pun langsung tersenyum. Dan ini adalah Wuzhen. Dia adalah ahli ahli apa ya dia? Oh, dia adalah seseorang ahli dalam membuka kotak harta karun, ucap dari Xiaoyan. Apakah memang ada keahliannya seperti itu? Jawab dari Wuzhen ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat ini Wuzhen benar-benar sangat malu. Oh ya, ini adalah istriku, namanya adalah Sun-er. Dan yang ini adalah putri ketigaku, namanya adalah Xiao Yueli. Dia memang terlihat seperti anak-anak atau anak yang nakal, tetapi dia sebenarnya sangat baik, ucap dari Xiaoyan. Ayah, kenapa ayah berkata seperti itu? Ucap dari Xiao Yueli. Maafkan ayah, ayah akan mengulanginya lagi. Yang terlihat imut ini adalah putri ketigaku, namanya adalah Xiao Yueli, ucap dari Xiaoyan. Semua orang langsung tersenyum kepada Xiao Yueli.
Kemudian Xiao Yueli menyapa semua orang dengan sangat sopan. Meskipun Xiao Yueli ini bisa melakukan hal-hal yang mungkin sembarangan atau sangatlah mengesankan gitu, tetapi di dalam kesopanannya Xiao Yueli tidak pernah sembarangan. Jadi dia tidak pernah sembarangan untuk melakukan kesopanannya pada orang-orang tertentu saja. Xiaoyan, putrimu ini tampaknya lebih kuat darimu ya, ucap dari Lazy. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, jawab dari Xiaoyan. Kalau begitu, aku sarankan kepadamu untuk melahirkan beberapa anak lagi. Dengan cara seperti itu, aku yakin kalian akan menjadi keluarga terkuat di dunia Sandy ini. Dan mereka bisa menjadi bodyguardmu. Ucap dari Lazy. Oh, benarkah? Ini mungkin hanya sebuah kebetulan saja ya. Ucap dari saya. Ketika Xiao Yueli mendengar kata-kata itu, dia pun lalu berkata, oh, jadi aku ini hanya sebuah kebetulan saja. Tidak, ayah hanya bercanda. Semua ini memang sudah ditakdirkan. Ucap dari saya. Benarkah? Tanya dari Xiao Yueli lagi. Sun Er lalu memeluk Xiao Yueli. Maafkan ayahmu itu ya Xiao Yueli. Ayahmu memang berkelakuan sangat buruk. Ucap dari Sun Er. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak menyalahkan ayah. Aku juga hanya bercanda kok. Baiklah. Sekarang ayah dan ibu cepatlah berlatih, biar aku yang melindungi kalian. Tidak akan ada yang bisa mendekati ke sini jika aku ada di sini, ucap dari Xiao Yueli. Sun Er dan juga Xiaoyan pun lalu mereka langsung duduk bersila dan mengeluarkan kristal sumber gas untuk mulai berlatih dan menyerapnya. Xiaoyan melihat kristal sumber gas di tangannya dan mulai menggerakkan pikirannya. Kemudian dia mengeluarkan atau mengulurkan tangannya dan menyentuh kristal sumber gas itu. Saat sumber gas Xiaoyan mengalir, kristal dari kristal-kristal sumber gas pun lalu meledak dalam sekejap. Dan sumber gas yang agung pun melonjak keluar dan berubah menjadi topan yang mengitari Xiaoyan. Xiaoyan harus menyerap semua sumber gas yang agung ini dan sebanyak mungkin yang dia bisa dalam waktu yang singkat. Adapun akan berapa banyak yang bisa diserap oleh Xiaoyan, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Fondasi sumber gas di tubuh Xiaoyan juga menunjukkan tanda-tanda penaikan lagi. Hal yang sama juga berlaku kepada Sun Er yang ada di samping Xiaoyan saat ini. Sumber gas yang agung lalu dilepaskan oleh kristal sumber gas yang telah diserap oleh Sun Er dengan sangat cepat. Dan fondasi sumber gas Sun Er juga meningkat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Saat ini, mereka berdua terus menyerap sumber gasnya. Wu Zhen juga mengeluarkan kristal sumber gas yang diberikan oleh Xiaoyan dan dia mulai berlatih. Lazy juga secara perlahan mulai mengambil fondasi sumber gas setiap kali dia punya waktu atau menyerap sumber gas itu. Dengan berlalunya waktu, kekuatan Lazy secara bertahap mulai pulih. Bagaimanapun, fondasinya terletak pada kecepatan kultivasi Lazy yang tampaknya melambat ini. Tetapi sebenarnya itu lebih cepat daripada Xiaoyan, hanya mungkin karena beda level saja. Contohnya, Lazy ini pernah sampai ke titik immortality. Jadi, penyerapan dia terlihat sangat lambat kalau di level immortality. Tetapi untuk seseorang fight tingkat bintang 6 mungkin itu bisa menjadi 2 kali lipatnya daripada kecepatan Xiaoyan ini. Fondasi sumber gas Lazy telah mencapai 20 juta. Xiaoyan, Sun Er, dan juga Wu Zhen, mereka bertiga duduk bersila dan menyerap sumber gas dewa mereka dengan sangat luar biasa. Gelombang Xiaoyan secara alami adalah gelombang yang terbesar di antara mereka bertiga. Kristal sumber gas warna-warni dari binatang buas kuno secara langsung membantu Xiaoyan meningkatkan fondasi sumber gasnya sebesar 500.000. Pada saat ini fondasi sumber gas Xiaoyan telah meningkat dari 5 juta menjadi 5,5 juta. Kecepatan kultivasi semacam ini tentu sangat menakutkan. Jika ada kristal sumber gas yang cukup banyak, kekuatan Xiaoyan pasti dapat ditingkatkan secara gila-gilaan sekali. Setelah meningkatkan fondasi sumber gasnya sebanyak 500.000, kristal sumber gas warna-warni ini akhirnya menghilang. Namun Xiaoyan tidak berhenti di situ saja.
Dia sekali lagi mengeluarkan kristal sumber gas warna-warninya. Mungkin Xiaoyan merasa bahwa peningkatannya kali ini berada di ambang batasnya. Tetapi meskipun demikian, Xiaoyan masih ingin terus mencobanya. Xiaoyan juga mulai menelan sumber gas lagi tanpa keraguan. Sumber gas di sekelilingnya terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan juga menelan buah roh 100 sumbernya satu demi satu. Saat ini, fondasi sumber gas Xiaoyan sudah mencapai angka 6 juta. Xiaoyan lalu menggertakkan giginya dan terus menelan buah roh 100 sumbernya. Xiaoyan ingin menerobos ke tahap tengah Fighting God bintang 6 saat ini. Tetapi tahap tengah bintang 6 membutuhkan setidaknya 7,5 juta fondasi sumber gas. Oleh karena itu, jarak Xiaoyan untuk menembus tahap tengah Fighting God bintang 6 masih menyisakan sekitar 1,5 juta fondasi sumber gas lagi. Dan apakah Xiaoyan ini akan berhasil langsung melangkah ke tahap Fighting God bintang 6 saat ini juga? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan karena skripnya habis, jadi gue potong sampai di sini saja. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak juga dan maaf kemarin malam itu nggak nge-live ya. Kalian setuju nggak sih kalau nge-live tiap malam gitu sih skripnya di live-in gitu. Tapi perjanjiannya sampai jam 12 malam aja dan nggak ada nggak ada toleransi lagi gitu. Jam 12 malam langsung private aja karena mungkin akan mengganggu yang ya nggak semua nonton live mungkin ya. Tapi yang ketinggalan, bang gue ketinggalan ya, sempatin aja. Mau jam 8 atau mau jam 9 silahkan di komen aja ya. Kalau misalkan jam 8 jam 8, kalau misalkan jam 9 jam 9. Nanti gue usahain di jam itu gue bakalan live. Terima kasih banyak semuanya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.